Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto. Senang sekali hari ini Selasa 24 November 2020 kita sama-sama akan mengikuti acara renungan harian GKI Klasis Purwokerto secara online. Nah, tema yang menarik tentang menghadiri perjamuan kawin anak domba akan kita ikuti bersama-sama dari kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Gereja Purwokerto sungguh-sungguh bersyukur dapat mendampingi kita semua untuk mendalami pengajaran kitab Wahyu ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, dari kota manapun kita mengikuti acara ini, saya mau mengawali acara renungan ini dengan sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyi bareng-bareng, tiap orang harus tahu. Ayo kita nyanyi penuh sukacita ya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunda batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak pada lagu ini bait yang ketiga. Coba kita perhatikan syair lagu ini bait yang ketiga. Bukankah ini sangat dekat dengan tema renungan hari ini? Yesus, Putra Allah yang terkasih, dialah anak domba yang kudus, dialah sang mempelai sorgawi, dan tiap orang harus tahu. Ayo kita ulang khusus, kita nyanyi bait yang ketiga ya. Mari kita nyanyi sama-sama.
saya iringi dengan alat musik ukulele, fokus di ayat yang ketiga. Yuk. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, kami boleh memasuki pergumulan hidup kami untuk merenungkan sabda firman-Mu ketika Engkau menyatakan diri sebagai mempelai sorgawi, ketika Engkau sungguh-sungguh mau mengajak kami untuk merenungkan bagian dari sabda firman-Mu di dalam kitab Wahyu. Mari Tuhan, kami siap sedia untuk membuka hati dengan penuh kesungguhan agar Roh Kudus yang mengajarkan firman-firman-Mu kepada kami. Tuhan, Hamba mendoakan semua yang mengikuti acara siaran online Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto saat ini, di kota manapun kami berada, dari rumah kami masing-masing, biarlah firman-Mu menjadi pengajaran iman buat kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami buka hati untuk sabda-Mu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu Bapa. Bersabdalah, berbicaralah, berfirmanlah kepada kami. Kami sambut pelayanan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ayo kita fokus membaca kitab Wahyu 19 ayat yang ke-9. Sama-sama kita akan membaca dari rumah masing-masing. Kita ikut mengucapkan dan membaca firman Tuhan begini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Wahyu 19 ayat yang ke-9 menjadi tema yang menarik sekali. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ibu Bapak, saudaraku, menarik sekali bila kita mau belajar menggali pengajaran firman ini. Ternyata baik di dalam kitab-kitab suci perjanjian lama maupun di dalam kitab suci perjanjian baru, hubungan pernikahan itu digunakan untuk mewakili ikatan lembut dan suci yang ada di antara Kristus dan umatnya. Bagi pikiran Yesus, sukacita dari perayaan pernikahan menunjuk ke depan pada sukacita hari ketika dia akan membawa pulang mempelainya ke rumah Bapa, dan di mana orang-orang yang ditebus dan penebus mereka akan duduk di dalam perjamuan kawin anak domba. Apa artinya? Ketika Allah mengatakan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.
engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Tuhan Allahmu bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Gambaran yang sangat luar biasa menariknya. Ibu bapak saudara yang terkasih, coba kita cermati. Ketika penglihatan akan hal surgawi diberikan kepada Rasul Yohanes, maka Rasul Yohanes menulis begini, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Menarik sekali. Ibu bapak saudara yang terkasih, ternyata jika kita renung-renungkan, Yesus melihat di dalam setiap jiwa bagaimana seseorang yang kepada siapa harus diberikan panggilan untuk kerajaannya. Setelah menerima kerajaan, dia akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan bagi penebusan umatnya yang akan duduk dengan Abraham dan Ishak dan Yakub di meja dalam kerajaannya untuk mengambil bagian dari perjamuan kawin anak domba. Apa maksud pengajaran ini, saudaraku? Bagaimana relasi Kristus dengan gerejanya? Rasul Paulus menjelaskan relasi Kristus dengan gerejanya adalah seperti relasi suami dan istri dalam Efesus 5 ayat 32, atau relasi dalam perkawinan atau pernikahan di mana suami dan istri bersatu dalam satu daging yang tidak terpisahkan. Efesus 5 ayat 32. Dan ini menjadi gambaran relasi antara Kristus dan gerejanya. Benar, seperti perumpamaan perjamuan kawin yang diceritakan oleh Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ada pesta perkawinan anak Allah yang kelak diadakan oleh Allah di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Rasul Yohanes juga mengatakan akan ada sebuah paduan suara yang besar, sukacita dan rame-rame memuji Allah, haleluya, di dalam kerajaannya, sebab ada pesta perjamuan pernikahan anak domba Allah dengan mempelainya. Wahyu 19 ayat 1 sampai 5. Dan kita tahu bahwa anak domba Allah itu adalah Kristus sendiri, seperti yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 36. Kristus adalah sang pengantin pria, di mana perkawinannya dirayakan oleh Allah secara besar-besaran, seperti yang dikisahkan dalam Matius 22 ayat yang kedua. Ibu bapak, saudaraku, pertanyaannya, lalu siapa mempelai wanitanya? Dialah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, seperti dalam Efesus 5 ayat 32. Orang percaya adalah mempelai Kristus. Rasul Paulus menjelaskan
menuliskan setiap orang percaya itu telah dikawinkan dengan Kristus dalam Roma 7 ayat 4. Artinya kita telah menjadi milik Kristus karena kita telah menjadi satu daging dengan Kristus. Secara rohani seperti suami istri yang menjadi satu daging tadi dalam ikatan perkawinan. Kita bisa melihat bagaimana relasi yang begitu intim antara kita sebagai gereja dengan Kristus. Keren, luar biasa menariknya. Ibu bapak saudara yang terkasih, relasi kita dengan Kristus adalah seperti relasi suami istri dalam kesatuan daging. Itulah perkawinan kita dengan Kristus yang akan dirayakan oleh Allah secara besar-besaran di dalam kerajaan sorga. Kristus dan gerejanya tidak dapat dipisahkan karena mereka telah menjadi satu kesatuan. Rasul Yohanes menuliskan, siapapun yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya, dan aku ada di dalam dia, dan dia ada di dalam aku. Yohanes 6 ayat 54-56. Inilah gambaran perkawinan itu. Ibu bapak saudaraku, kita telah makan daging dan minum darah Kristus, sehingga kita menjadi satu daging dengan Kristus, menjadi satu genetik dengan Kristus, menghasilkan benih ilahi yang disebut iman. Kita sebagai mempelai perempuan telah menjadi milik Kristus. Relasi dalam kesatuan ini menjelaskan betapa dekatnya kita dengan Kristus, seperti relasi suami dan istri di dalam ketaatan dan kasih, seperti yang ditulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketaatan total kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita adalah hubungan yang begitu harmonis di dalam ikatan perkawinan itu. Ketaatan adalah bukti kasih, kata Rasul Yohanes menurut Injil Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan pada Kristus adalah kasih kita kepada Kristus, seperti ketaatan Kristus kepada Allah adalah bukti kasih Kristus kepada Allah. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10, yaitu kasih yang mengorbankan nyawanya untuk kita supaya kita diselamatkan dari dosa, dari iblis, dan dari maut. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ibu bapak, saudara yang terkasih, hal ini membuat kita mesti memahami bagaimana sungguh-sungguh kita perlu mengamini, sehingga hal ini akan meninggalkan relasi yang begitu mendalam, dan ini adalah relasi dalam perkawinan yang saling mengasihi. Kita mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita. Inilah kesatuan. Itulah artinya kita sebagai mempelai Kristus dalam perkawinan. Aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku, saling mengasihi. Kristus mengajarkan bahwa mengasihi Dia berarti mengasihi sesama kita, seperti dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 15 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 21. Ibu bapak saudara yang terkasih, sehingga kalau kita bisa mengasihi sesama, sama artinya kita sedang mengasihi Kristus. Kasih yang kita berikan bukan hanya sekedar perkataan. Kasih yang kita berikan bukan juga sekedar perbuatan baik, tetapi perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Artinya, kasih yang kita korbankan adalah kasih Kristus. Karena itu adalah perbuatan dalam kebenaran. Dengan kasih Kristus
Kita mengasihi orang lain sehingga mereka bisa mengenal Kristus dan kasih-Nya, yaitu pengorbanan Kristus untuk hidupnya. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, dengan mengasihi, kita tidak lagi di dalam maut, melainkan di dalam Kristus. Mari kita saling mengasihi sesama kita, karena kita telah menyatu dengan Kristus dalam perkawinan. Kita bisa saling mengasihi karena kita ada di dalam Kristus yang mengasihi kita sejak mula, bahkan sebelum kita ada dan ketika kita masih berbuat dosa. Kasihilah sesama dengan kasih Kristus sehingga orang lain bisa mengenal Kristus dan diselamatkan menjadi miliknya. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Kristus adalah segalanya bagi kita. Jika kamu memiliki luka untuk disembuhkan, Dia adalah tabibnya. Jika kamu terbakar karena demam, Dialah mata airnya. Jika kamu ditindas oleh ketidakadilan, Dia adalah sang keadilan. Jika kamu membutuhkan bantuan, Dia adalah sang kekuatan. Jika kamu takut mati, Dia adalah sang kehidupan. Jika kamu menginginkan surga, Dia adalah sang jalan. Jika kamu berada dalam kegelapan, Dia adalah sang terang. Itulah ungkapan isi hati yang ditulis oleh Santo Ambrosius Milano. Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya ingin menutup renungan hari ini dengan sebuah cerita yang sangat menarik. Kita tahu Pangeran William dengan Kate menikah tanggal 29 April 2011 yang lalu. Tahukah kita, perkawinan mereka itu disebut-sebut sebagai pernikahan termewah pada abad 21 ini. Disebut paling mewah, kenapa? Karena besarnya dana yang dikeluarkan pihak kerajaan Inggris untuk menggelar pernikahan yang pesta poranya berlangsung selama 2 pekan ini tidak tanggung-tanggung. Seperti apa diceritakan? Inilah gambaran pernikahan Pangeran William dengan Kate. Saudaraku, untuk menggelar pernikahan ini, seperti dilansir oleh Getchbook.com, kerajaan Inggris sampai harus menggelontorkan dana sebesar 34 juta US dollar. Jika dikurs dengan nilai rupiah, itu setara dengan nilai uang 441 miliar rupiah. Dana sebesar 800.000 US dollar digelontorkan untuk membiayai hiasan bunga yang dipasang dari katedral sampai lokasi resepsi. Luar biasa. Untuk gaun bagi mempelai perempuan, yaitu Kate, gaun yang indah dan elegan itu, kerajaan Inggris harus merogoh uang 300.000 US dollar. Luar biasa bukan? Maka yang menarik, pernikahan Pangeran William dengan Kate, nama lengkapnya Kate Middleton, diakui memang merupakan salah satu pernikahan yang paling heboh. Bagaimana upacara pernikahan ini disiarkan langsung di channel YouTube official Kerajaan Inggris, serta ditonton oleh 72 juta orang. Ada sekitar 1.900 tamu yang diundang dalam pernikahan tersebut. Bahkan rakyat massa mulai berkumpul di pusat kota London. Mereka datang untuk menyaksikan prosesi pernikahan Pangeran William dengan Kate Middleton di gereja
Westminster Abbey. Saudaraku, apa yang menarik dari pernikahan ini? Para tamu undangan yang jumlahnya 1.900 orang itu sudah mulai berdatangan sejak jam 8.15 waktu setempat. Atau kalau dihitung pakai waktu Indonesia bagian Barat itu sekitar jam 14.15, jam 2 siang lebih seperempat. Sementara upacara pernikahan baru akan digelar pukul 11 waktu setempat atau pukul 5 sore. Bayangkan, dari jam 2 seperempat mereka sudah menunggu acara pernikahan nanti jam 5 sore. Menarik sekali, beberapa hari sebelum hari pernikahan, ribuan orang memilih mendirikan tenda di jalan-jalan utama yang akan dilewati menjadi rute prosesi pasangan itu nanti menuju ke istana Buckingham. Saudara yang terkasih, apa yang menarik? Saya kagum bagaimana diceritakan oleh wartawan BBC melaporkan sekitar 3.000 sampai 5.000 orang mendirikan tenda di sekitar Westminster Abbey. Sementara lebih dari 6.000 orang diperkirakan akan memadati ruas yang akan dilalui William dan Kate. Pihak kepolisian Inggris mengatakan lebih dari 5.000 aparat akan bertugas dan lebih dari 900 aparat akan berjaga di sepanjang rute prosesi tersebut. Kebanyakan petugas ini mengenakan seragam, namun sebagian lagi melebur bersama-sama dengan rakyat massa. Ibu bapak, saudaraku, apa yang terjadi? Setelah pemberkatan di Westminster Abbey, rombongan pengantin, keluarga kerajaan dan keluarga Middleton akan diarak sekitar 15 menit dengan mengendarai 5 kereta kuda menuju istana Buckingham. Rombongan ini akan melewati gedung parlemen, Downing Street, dan di bawah kibaran bendera Inggris yang penuh sesak di pinggir jalan. Luar biasa meriahnya. Dan ada kesaksian yang menarik sekali. Salah seorang editor surat kabar The Sun, namanya Dejan Larcombe, menjadi salah satu dari ribuan tamu undangan yang menghadiri pernikahan William dan Kate di Westminster Abbey. Maka ia pun menjadi saksi langsung bagaimana kemegahan pernikahan itu berlangsung. Kepada LA UK, seperti yang dikutip dari Indie.com, Sabtu 4 November 2017, pengakuan Larcombe saat menghadiri pernikahan kerajaan Inggris William dan Kate. Apa yang dia katakan? Ini bukan pernikahan biasa. Larcombe mengatakan, aku tidak pernah menghadiri pernikahan layaknya William dan Kate seumur hidupku sebelumnya. Kenapa sampai Larcombe mengatakan begitu? Jika Anda suka mengamati orang, mungkin tidak ada yang lebih baik dibanding pernikahan kerajaan. Tidak ada ruangan yang di dalamnya tidak terdapat orang terkenal dan bangsawan bisa berada dalam satu atap. Itu kata Larcombe. Saudaraku, sesungguhnya pesta pernikahan semewah apapun yang digelar di dunia ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan nanti dengan pesta perjamuan kawin anak domba. Saat kita sebagai mempelai wanitanya Kristus bertemu dengan sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saat itulah momen yang paling menakjubkan dari semua momen yang pernah kita alami selama kita hidup dalam dunia.
Itulah momen sukacita dan kebahagiaan yang tak terkirakan yang akan kita alami. Itu sebabnya mulai dari sekarang, mari kita persiapkan diri kita bagaimana kita boleh menjadi mempelainya Tuhan yang berdandan dengan kekudusan. Teruslah bergaul intim dengan Roh Kudus yang akan menolong kita hidup dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maukah kita hidup seperti ini? Libatkanlah Roh Kudus dalam setiap waktu di kehidupan kita, sehingga kepekaan kita akan petunjuknya semakin dilatih terus-menerus setiap waktu. Dan pada waktunya nanti Tuhan Yesus, Sang Mempelai pria kita, akan mendapati kita sebagai mempelainya yang dewasa. Dan kita diundang masuk dalam perjamuan kawin yang sudah disediakannya bagi kita. Indah sekali bukan? Berbahagialah kita yang diundang Tuhan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya! Apa yang akan kita lakukan untuk memiliki kehidupan rohani yang dewasa di dalam Tuhan? Bapa, sungguh sukacita yang luar biasa kami dapat ikut masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Mari kita menanggapi tema yang menarik ini. Apakah kita akan masuk di sana? Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Itukah diri kita? Ibu bapak saudaraku, mari kita tanggapi dengan sebuah lagu. Sering kutanya pada diriku. Bait pertama dimunculkan pada slide ini, dan nanti kita bisa melihat slide yang kedua untuk bait yang kedua. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia
Sekarang kita sama-sama akan menutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diajak merenungkan tentang saat perjamuan kami anak domba Allah. Biarlah kami boleh Kau dapati sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang layak ikut serta di dalam perjamuan kami itu. Mari Tuhan siapkan hari-hari hidup kami melewati masa-masa kehidupan yang panjang. Ajari kami tetap setia dan ajari kami mempersiapkan diri menjadi mempelai perempuan yang boleh menikmati kebahagiaan sukacita sorgawi bertemu dengan Engkau Tuhan sebagai mempelai prianya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersukacita masuk di dalam kebahagiaan sebagai keluarga yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, hamba mendoakan siapapun kami yang mengikuti renungan online hari ini, Tuhan beri kepada kami kemantapan hati mengikut Engkau. Dalam masa-masa pandemi sekalipun, iman kami tidak menjadi goyah. Berkati anak-anak-Mu sekalian Tuhan di tempat kami masing-masing berada. Diberkatilah kehidupan iman kami setia mengiring Tuhan sampai Engkau datang menyambut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.